warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi kemarin bidang ruang. Topik selanjutnya ini tentang titik ke bidang sama jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, yang pertama titik ke bidang. Misal nih aku punya titik di sini. Nah, bidangnya itu di sini. Disuruh cari jaraknya dari titik ini ke bidang ini. Nah, sebenarnya kan bisa juga dari titik sini ditarik ke sini, garisnya ini bisa juga. Nah, ini nanti dia tegak lurus dengan bidang ini, itu kan. Terus juga bisa ditarik dari garis ini ke sini, nanti dia tegak lurus sama kiri kanannya, sama yang garis miring yang ini. Tapi ada syarat dari titik ke bidang itu. Pertama, dia jaraknya terdekat, terus kemudian tegak lurus dengan bidangnya, dengan bidang ini, terus 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat dengan dua garis minimal. Nah, ternyata ada jarak yang lebih dekat lagi, yaitu yang lurus ke bawah ini. Nah, ini dia tegak lurus dengan yang horizontal ini, kanan kirinya tegak lurus, dan juga lurus dengan ini depan belakang juga tegak lurus. Nah, berarti kan memenuhi syarat yang ketiga ini. Terus untuk bidang ruang ini itu kita nggak harus patokannya itu lihat yang ada di gambar, itu malah bikin kita rada rada bingung gitu untuk menentukan dia tegak lurusnya 90 derajatnya itu agak bingung. Nah, gimana ya, kita bayangin tiga dimensi kayak kubus ini, ya udah itu kayak kardus kotak gitu, kita bayangin. Terus nanti ada pertanyaan jarak dari titik ini ke bidang ini, dari titik ini ke titik ini, itu lebih enak itu dibayangin, imajinasi. Nah, langsung ya kita ke contoh soalnya. Misal nih, aku punya kubus A, B, C, D, E, F, disuruh cari titik C ke bidang A, D, E, H. Jarak titik C ke bidang A, D, E, H. Berarti kan bidang ini ya. Pertama, titik C ini dihubungkan ke titik yang ada di bidang ini, berarti kan D atau enggak gitu ke H kan bisa. Nah, pertama garis ini dulu ya, CD ini. CD ini dia tegak lurus sama apa? Sama garis AD, tegak lurus. Terus garis AD itu tegak lurus sama apa? Garis AE, ya kan, tegak lurus. Kalau dilihat dari gambar ini emang kayak dia miring, tapi kalau dalam imajinasi, dalam kotak kardus itu dia kan masih lurus gitu kan. Pokoknya main imajinasi lah untuk yang bidang ruang ini, bab bidang ruang ini. Terus titik C ini ditarik garis ke AD. Nah, dia tegak lurus juga sama yang AE-nya. Dia ke sini tegak lurus, terus ke sininya juga tegak lurus. Terus selanjutnya CD ini juga tegak lurus sama bidang DH lurus. Terus CH kalau dihubungkan dia juga akan tegak lurus dengan EH. Seperti itu. Nanti juga kita bisa tarik garis ini juga ke bidang EH, terus dia tegak lurus sama si DH-nya juga tegak lurus sama EH-nya. Nah, berarti jawabannya apa untuk titik C ke bidang ADEH? Berarti garis CD, karena garis CD ini tegak lurus sama AD, juga tegak lurus sama DH. Seperti itu. Terus contoh selanjutnya ada sama bidang kubus ABCD EFGH, disuruh cari antara titik C ke bidang BDHF. Nah, bidang diagonal ruangnya ya, diagonal ruang dari kubusnya. Nah, dari C ini. Nah, pertama C ini kita hubungkan ke bidangnya, ke salah satu titiknya, berarti kan ke B, bisa ke B kan. CB ini dia tegak lurus sama garis BF. Nah, BF sendiri dia tegak lurus sama BD. Nah, itu. Nah, terus kita hubungkan titik C ini ke titik yang ada di tengah-tengah si BD. Sebenarnya untuk
untuk awal-awalnya bisa tarik garis sembarang pokoknya ke bidang BD ini. Seperti itu. Terus nanti kita sama kayak yang contoh ini, kita pilih jarak terdekatnya. Jarak terdekatnya ternyata yang titik yang di tengah-tengah si BD ini, atau titik ini kita namakan P, berarti garisnya yang mewakili antara jarak titik C ke bidang BD HF itu si garis CP ini. CP juga dia tegak lurus ke atas sejajar dengan si PF. Oke, lanjut ke contoh ketiga ya. Sama, pakai kubus ABCD EFGH, disuruh carinya jarak titik C ke bidang BDG. Awalnya kita tarik lagi sama kayak yang di contoh ya, di contoh sebelumnya, dari titik C ke BD, ke bidang BD. Karena apa? Karena kan jarak terdekatnya dari titik C ini ke bidang BD kan ke garis BD aja kan. Untuk ke garis ini sama ini kan nanti lebih jauh gitu. Nah, ke bidang BD ini ke titik tengah-tengahnya, atau titik tengahnya disebut sama P. Nah, antara garis CP sama BD ini tegak lurus. Terus dari titik tengah ini yang di garis BD ini itu nanti ditarik garis ke bidang BDG, berarti ke atas kan. Nah, di sembarang titik ini itu nanti akan mewakili jarak antara titik C ke bidang BDG. Pokoknya ditarik garis yang terdekat sama 90 derajat. Selanjutnya, tema selanjutnya yaitu jarak antara dua garis sejajar. Dua garis sejajar, gampang kan ya? Contohnya kayak AE itu sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH, terus BC sejajar dengan AD, EH, FG, kayak gitu kan. Sebenarnya gampang ya untuk yang garisnya, dan dia tidak di bidangnya gitu. Terus contohnya ini kalau bidang, kalau disuruh cari jarak antar bidangnya juga harus sejajar. Nah, gimana cara menentukan, cara menilai kalau dia bidangnya itu antar dua bidang itu sejajar? Nah, itu pakai kemiringan, tes kemiringan dulu. Contohnya ini kayak bidang ACH dan bidang EGB, disuruh cari jarak antara bidang ini ACH sama EGB. Nah, perhatikan ini kan, yang biru itu ACH, yang merah itu EGB-nya. Pertama tes kemiringan dulu, tes kemiringan si ACH. Pertama ini kita tentukan dulu titik tengahnya si antara AC ini, perhatikan di sini, atau bisa kita ambil titik P. Terus kemudian ditarik titik P ini, ditarik garis ke D-nya sama yang si H-nya. Nah, ini itu merupakan kemiringan dari ACH, ini tetanya. Terus si bidang EGB juga sama, ditentukan dulu titik tengahnya si EG ini. Nah, kita kasih titiknya, nama titiknya Q. Terus kemudian dia ditarik ke B, ke titik B sama ke titik F. Kemiringannya itu yang si QB ini. Terus kemudian dikasih sudutnya si theta ini. Nah, nanti kemiringannya itu kita tes dengan tan theta. Nah, itu nanti kita pelajari selanjutnya ya. Untuk kemiringannya itu nanti ternyata didapatkan tan theta antara si ACH sama EGB itu menghasilkan nilai yang sama.
Oke, setelah kita tes kemiringan itu dan nilainya sudah sama, tangkaitannya sudah sama, terus kita lanjut ke yang bawah ini. Nah, si kemiringan itu ternyata dia ada di bidang BDHF, ya kan? Berarti kan kayak gini, penampilannya kayak gini kan ya, BDHF. Terus si P itu di tengah-tengahnya BD, ya kan? Terus Q itu di tengah-tengahnya si HF. Terus HF dia ditarik ke P, terus P ditarik ke Q. Nah, ternyata P itu kan titik tengahnya dari BD, berarti kan BP itu setengah dari BD. Terus juga gitu si Q, QF itu juga setengahnya dari HF. Berarti kita kan bisa menyimpulkan kalau si RD ini itu titik tengahnya dari DF, ya kan? Tengahnya dari DF karena si DP ini itu membelah setengahnya BD. Berarti si RD ini titik tengahnya dari DF. Nah, sama kayak si SF juga gitu, karena IF itu setengah dari KF, berarti SF juga setengah dari DF. Nah, bisa kita simpulkan kalau si RD itu sama dengan SF, ya kan ya? Karena F sama DD kan juga sama nilainya, panjangnya. Nah, berarti kalau RD itu sama dengan SF, berarti si RS juga sama dengan si si RS ini itu nanti jarak yang kita hitung antara bidang ACH dengan bidang EGP. Nah, bisa kita hitung berarti sepertiga dari DF, karena ini sama ini sama ini itu sama. Berarti kan kalau kita ambil, kan ini ada 3 bagian, kalau kita ambil 1 bagian aja kan berarti 1/3 dari si panjangnya DF. Oke, menurut saya cukup untuk hari ini. Cuma ada dua pembahasan aja, tapi menurut saya itu udah banyak ya, dan banyak latihan soal juga yang serupa dengan ini. Kalian bisa belajar terlebih dahulu, melatih-latih sesuai dengan contoh soalnya, sesuai dengan konsepnya juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.